Kontra mengenai Muhammad Qasim terjadi di berbagai belahan penjuru dunia. Lalu sebenarnya siapa Muhammad Qasim Al-Pakistani itu? Lahir di Lahore pada tanggal 5 Juli 1976, dia telah menarik perhatian banyak orang dengan klaimnya yang luar biasa. Dia mengklaim telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dalam mimpi yang menghampirinya sejak usia 12 tahun, Muhammad Qasim merasakan kehadiran yang tak tergambarkan. Menurut dia, Allah dan Nabi memberikan pesan-pesan yang menggetarkan hati dan membuka jendela menuju masa depan. Dia mengaku melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang, masa depan umat Islam dan nasib Pakistan. Semua ini disampaikan melalui mimpi-mimpi yang membingkai hidupnya. Namun, Qasim pernah mengungkapkan dia tidak mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia hanya ingin menjadi teman Allah, seorang hamba yang berusaha memahami dan mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, mungkin masih ingat tentang sosok Muhammad Qasim Al-Pakistani yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dengan pengakuan yang sudah ratusan kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga mendapatkan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara isi mimpinya, Muhammad Qasim dipesani oleh baginda Rasulullah SAW dan juga mendapatkan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan semua mimpi-mimpinya itu kepada seluruh orang tentang pesan-pesan dari Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dalam mimpi-mimpi beliau. Terus kemudian ya dalam pesan-pesan itu baik langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi juga Allah menyampaikan pesan, yaitu agar mulai menyelamatkan umat karena sekarang hakikatnya perang dunia ketiga sudah mulai dengan perang Israel dengan Palestina. Perang dunia ketiga sudah mulai, jadi bagaimana kita dapatkan pertolongan? Teman sekalian, jika mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, ini mungkin berita yang biasa saja yang sering kita dengarkan. Banyak orang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, baik dari kalangan ulama ataupun dari kalangan orang biasa-biasa saja. Tetapi ketika orang mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jarang kita dengarkan. Dari sedikit banyaknya orang yang pernah mengaku bermimpi, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya, yaitu salah satu ulama sufi yang cukup terkenal, Abu Yazid Al-Bustami. Dalam kitab Al-Mi'raj diceritakan Abu Yazid Al-Bustami pernah bermimpi melakukan Mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ra'aitu fil manam ka'anni urijtu ila samawati qasidan Allah taliban limuwasilatillahi subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir cerita yang ditulis dalam kitab Al-Mi'raj. Abu Yazid Al-Bustami mengaku pernah bermimpi melakukan Mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga cerita terkenal dari Syekh Ibnu Arabi yang juga mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang mengaku bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, ini mungkin hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana hukumnya jika seseorang selain Nabi dan Rasul mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada keterangan dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi, kurang lebih bunyinya begini, Anil Qadiyad annahu qol ittafaqa al-ulama'u ala jawazi ru'yatillahi ta'ala fil manam wa sihhatiha. Di dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi, Imam Nawawi menukil pendapat dari Qadiyad bahwasanya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi, ini disepakati ulama tentang kesohihannya atau kebenarannya. Kemudian ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayanut Talbisil Jahmiyah juz 1 halaman 73. Beliau mengatakan fal insanu qad yara rabbahu fil manam. Jadi manusia ini terkadang bisa melihat Tuhannya di dalam mimpinya, wa yukhatibuhu, dan bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Fadha hakun firru'ya, dan ini benar adanya ketika kejadian itu ada di dalam mimpi.
Wala juzu kita annallaha fi nafsi misla ma ra'a fil manam. Dan tidak boleh beritikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu semisal apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Ini keterangan atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Jadi ketika ada orang yang mengaku mendapatkan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ini kata ulama, bisa saja hal itu terjadi. Sejauh apa yang diterimanya, ini adalah perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka termasuk apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim Al-Pakistani yang katanya ratusan kali bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, ataupun ratusan kali mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu perkara yang bisa dibenarkan. Tetapi sebaliknya, apabila dia mengaku bertemu atau mendapatkan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka ulama mengatakan yang dia dengar, yang dia temui itu adalah syaitan laknatullah alaihi. Jadi wajib bagi kita untuk tidak mempercayainya. Dan itu bukan suatu hal yang istimewa. Kita sebagai manusia biasa juga hari-hari mendengarkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah SAW, bukan hanya lewat mimpi, tetapi langsung dalam keadaan sadar melalui Al-Quran yang dibacakan dan Al-Hadis yang kita dengarkan. Jadi tidak ada yang salah dengan Muhammad Qasim Al-Pakistani dengan apa yang dia ceritakan. Masalah benar-benar terjadi atau tidak mimpi Muhammad Qasim, ini yang mengetahui hanyalah Muhammad Qasim sendiri. Kalaupun dia berbohong, tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas apa yang dia sampaikan sejauh sesuai dengan pesan-pesan syariat, tidak melanggar syariat, maka itu satu hal yang bisa diterima. Karena toh tidak perlu melalui mimpi Muhammad Qasim, hari-hari kita sudah mendengarkan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat Al-Quran yang kita baca ataupun lewat hadis yang kita baca.